Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semakin hari semakin lebih baik lagi. Tahukah teman-teman bahwa keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis itu ada polanya? Begitu juga dengan kegagalan sebuah bisnis, itu juga ada polanya. Video ini saya akan sharing tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha pemula yang membuatnya gagal dalam berbisnis. Simak videonya sampai selesai. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha yang pertama adalah salah motivasi. Ya, ini banyak sekali dilakukan oleh pengusaha pemula. Mereka tidak punya alasan yang jelas kenapa mereka berbisnis. Mereka tidak punya tujuan yang jelas, mereka tidak punya goal yang jelas, mau dibawa kemana bisnis ini. Mereka hanya ikut-ikutan. Ya, pengusaha pemula banyak sekali gagal hanya karena ikut-ikutan. Karena temannya membuka bisnis, dia akhirnya ikut membuka bisnis. Karena mungkin sedang tren sesuatu, akhirnya dia ikuti tren itu, membuka bisnis produk yang sesuai dengan tren. Ini banyak sekali membuat pengusaha akhirnya gagal. Kenapa bisa gagal? Karena apa? Dalam bisnis yang sering terjadi adalah sesuatu yang mungkin tidak mereka harapkan, tidak mereka inginkan, ya, tidak sesuai dengan gambaran mereka, tidak sesuai dengan prediksi mereka. Bisnisnya mungkin rugi, ya kan? Transaksinya mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Karena salah motivasi, karena tidak ada tujuan yang jelas, akhirnya mereka ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, mereka mundur. Nah, ini sering terjadi dilakukan oleh pengusaha pemula, melakukan bisnis tetapi tidak didasari karena adanya goal atau karena adanya sebuah dream, mimpi yang besar yang akhirnya mematikan bisnis ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau ada juga mereka yang berbisnis karena hanya untuk menutupi masalah finansial terdekatnya. Ketika sedang mengalami masalah finansial, kepepet, akhirnya membuka bisnis. Ya, banyak orang yang sukses kepepet karena membuka bisnis. Tetapi sekali lagi, ketika menghadapi masalah yang di luar dari prediksinya, di luar dari keinginannya, dia kembali lagi akhirnya tidak bisa melanjutkan bisnisnya, selesai, akhirnya berganti mungkin menjadi seorang karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Ini kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh pengusaha pemula, salah motivasi. Yang kedua, salah rencana. Bagi kami, gagal merencanakan itu sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Ya, banyak pengusaha yang gagal karena mereka tidak merencanakan bisnisnya. Mereka tidak menulis apa yang ingin dikerjakan dan tidak mengerjakan apa yang ditulis. Ini sering terjadi. Bisnisnya asal jalan dulu, asal yang penting bisa beroperasi dulu, urusan rencana, urusan belakangan. Ya, sekali lagi, kita sebagai pengusaha pemula ketika menjalankan bisnis tanpa perhitungan, akhirnya kita akan banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Kita melakukan hal-hal yang di luar dari pekerjaan utama, atau mungkin membeli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan dalam bisnis kita, yang akhirnya kembali lagi modalnya terpakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini juga sering sekali terjadi di kalangan pengusaha pemula, tidak merencanakan apa yang akan dilakukan, ya. Rencana bisnisnya tidak dibuat. Atau bisa jadi kondisinya mungkin rencananya sudah sangat detail, rencananya sudah sangat bagus, bisnis plannya sudah dibuat, tetapi tidak pernah direalisasikan, tidak pernah menjadikan rencana itu dalam sebuah tindakan, dalam sebuah action yang membuat bisnis ini bisa dibuka, berjalan, dan kemudian bisa menghasilkan pemasukan yang tentunya dibutuhkan oleh sebuah bisnis. Jadi ada dua kubu. Mereka yang asal action tidak merencanakan, atau mereka yang sangat komplit, sangat detail rencananya tapi tidak pernah action. Ini juga sering terjadi karena salah, gagal dalam merencanakan. Yang ketiga, salah tindakan. Kesalahan salah tindakan juga sering dilakukan oleh pengusaha pemula yang membuat bisnisnya akhirnya menjadi gagal. Mereka yang mungkin sudah menjalankan bisnisnya, sudah terlihat ada pemasukan, sudah terlihat ada keuntungan, tapi apa? Kebanyakan pengusaha pemula terlalu pengennya cepat-cepat, terlalu terburu-buru pengen sukses. Yang akhirnya apa? Dia mungkin melakukan sesuatu tanpa perhitungan, ya. Terlalu terburu-buru, akhirnya mungkin membuka cabang, sementara bisnis yang pertama tadi belum selesai masalahnya, membuka cabang 1, 2, 3, bukan kemudian keuntungan yang didapat, tetapi yang diduplikasi adalah masalah. Ya, punya satu toko, masalahnya mungkin sudah banyak, sekarang sistemnya belum baik,
ya, masalahnya belum selesai, dibuka cabang toko-toko yang lain, akhirnya membuat apa? Yang muncul adalah masalahnya dilipat gandakan. Masalahnya jadi 5 toko, 10 toko. Banyak pengusaha gagal, mereka belum punya SOP, asal action, terburu-buru ekspansi, akhirnya gagal ya, menduplikasi masalah. Bahkan sampai tidak sedikit yang karena terlalu terburu-buru menggunakan modal dari mungkin pihak ketiga atau mungkin dari perbankan, bukan kemudian keuntungan yang didapat, justru malah beban hutang, cicilan yang akhirnya semakin membengkak. Atau ada juga mungkin pengusaha yang terlalu terburu-buru ingin cepat santai. Mereka mendelegasikan semua pekerjaannya kepada karyawan. Yang akhirnya apa? Dia sendiri tidak mendalami tentang bisnisnya. Karyawan pergi, bergantung dengan karyawan, akhirnya bisnisnya menjadi hancur. Banyak terjadi kasus-kasus terlalu cepat mendelegasikan pekerjaan kepada seluruh karyawan. Padahal yang namanya bisnis ketika awal berjalan, pemilik bisnis harus masuk ke dalam, harus tahu seluk-beluk tentang semua, mulai dari produksinya, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika memang dikendalikan, ketika memang mau didelegasikan kepada orang lain, hasilnya akan lebih baik. Dan ketika pendelegasi itu mungkin bertambah atau pendelegasi itu mungkin keluar dan segala macam, sistem tidak bergantung kepada orang dan tetap bisa berjalan. Atau mungkin membeli barang-barang konsumtif, membeli barang-barang yang belum saatnya dibutuhkan, ya. Baru kelihatan ada pemasukan, mereka terburu-buru. Tadinya belum pakai motor, langsung beli motor. Tadinya belum pakai mobil, langsung beli mobil. Tadinya sudah beli mobil, pengen beli mobil sport. Membeli produk-produk yang tidak terlalu dibutuhkan oleh bisnis. Ini juga sering terjadi, terlalu konsumtif, ya. Akhirnya salah tindakan, salah perhitungan membuat bisnisnya menjadi gagal. Yang keempat, salah pergaulan. Banyak pengusaha pemula gagal karena salah pergaulan. Ada dua kubu, ada mereka yang tidak melakukan atau tidak aktif bergaul dengan komunitas bisnis. Ya, mereka hanya asik menjalankan aktivitas bisnisnya sendiri. Mereka kurang informasi, kurang update terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bisnisnya. Makanya saya sering menyarankan kepada pengusaha, teman-teman yang baru mulai bisnis, bergabunglah dengan forum-forum bisnis, komunitas bisnis, ya. Karena dengan komunitas bisnis kita bisa menjadi sarana untuk belajar, kemudian menjadi sarana untuk menambah jaringan yang itu sangat dibutuhkan ketika kita memulai sebuah bisnis. Atau mungkin kondisinya ada yang bergaul tetapi masuk ke dalam pergaulan atau komunitas yang salah. Karena pengusaha pemula masih belum banyak pengetahuan dan pengalamannya, masih terlalu polos, masuk ke dalam forum komunitas yang isinya, mohon maaf, yang tidak baik. Contoh misalkan, komunitas yang berbicara tentang bisnis, tapi lebih banyak bisnis yang berkaitan dengan investasi. Sesuatu yang jelas, karena terlalu tergiur dengan tawaran, ya, tawaran bagi hasil dan segala macam, menginvestasikan sebagian besar uangnya untuk bisnis yang sebetulnya tidak jelas siapa pengelolanya, bagaimana bisnisnya, apa produknya dan segala macam. Banyak sekali pengusaha, mereka punya usaha sendiri, tetapi malah menginvestasikan uangnya untuk bisnis yang tidak jelas. Ya, ini sering terjadi, makanya Anda harus mencari pergaulan, ya, komunitas bisnis yang bisa mendukung bisnis Anda, dan berhati-hati terhadap komunitas yang tidak baik, ya, seperti komunitas yang anggotanya diminta untuk investasi dan segala macam. Ini banyak sekali dan Anda harus berhati-hati. Yang terakhir, salah dalam mengelola uang. Banyak pengusaha pemula, mereka gagal karena salah mengelola uang. Mereka buta finansial. Mereka tidak tahu apa itu income, apa itu omset, apa itu margin, apa itu profit. Ya, banyak mereka salah dalam mengelola keuangan yang akhirnya apa? Ya, sekali lagi, bisnis adalah ilmu tentang mengelola uang. Ilmu tentang memutar uang. Kita tidak mengerti tentang ilmu mengelola uang, sama halnya kita sedang mendaftarkan bisnis kita pada pintu kegagalan. Banyak sekali bisnis pengusaha pemula yang mereka gagal karena memang tidak memahami, tidak mengetahui tentang ilmu akuntansi, ilmu tentang keuangan, yang padahal ini sangat penting sekali dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis kita. Atau mungkin mereka yang terlalu menggantungkan modalnya pada pihak ketiga, mohon maaf kami sebut seperti bank. Pengusaha pemula belum banyak pengalaman, belum banyak pengetahuan, membuat bisnis belum pasti untung. Bisa jadi rugi. Ya, namanya bisnis bisa jadi rugi, apalagi pemula. Unknown zone-nya masih terlalu banyak. Hal yang tidak diketahui masih terlalu banyak, ya. Kita melangkah bisnis dengan modal dari bank, di mana bank meminta sesuatu yang pasti, yaitu bunga, cicilan.
Sementara bisnis kita belum pasti untung, ya. Mereka menggantungkan semua kebutuhan modal dan segala macam ke bank. Tanpa modal dari bank mereka nggak bisa jalan. Ya, ini sering sekali mindset seperti ini terjadi di kalangan pengusaha pemula. Padahal kalau kita mau belajar lagi tentang modal itu kan tidak harus dalam bentuk uang. Modal bisa dalam bentuk skill, keahlian, atau bisa dalam bentuk teman, relasi kita. Itu juga bagian daripada modal. Ya, sekali lagi modal memang kita butuh uang begitu. Tapi sekali lagi uang tidak harus dari satu sumber saja, yaitu bank. Tapi kita bisa mengusahakan dari sumber-sumber yang lain. Makanya dari itu kita terus belajar bagaimana kita bisa mendapatkan modal tanpa harus mengandalkan atau menggantungkan bisnis kita bergantung sama bank. Tapi teman-teman, kesalahan-kesalahan tadi, salah motivasi, salah rencana, salah tindakan, salah pergaulan, salah dalam pengelolaan keuangan itu hal yang biasa dan hal yang pasti terjadi. Salah motivasi, saya sendiri dulu ketika membuka bisnis, jujur saya ikut-ikutan. Teman saya buka bisnis, akhirnya saya ikut membuka bisnis. Salah rencana, banyak hal-hal yang sudah saya rencanakan tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Ya, rencananya berubah, akhirnya situasinya tidak mendukung, yang akhirnya rencana tidak terpakai lagi. Salah tindakan, pengusaha besar sekalipun, ya setingkat orang terkaya nomor 1 di dunia, orang terkaya di Indonesia, mereka masih sering melakukan kesalahan-kesalahan, mengambil keputusan, mengambil tindakan yang tidak berjalan, akhirnya gagal dalam tindakan. Salah pergaulan, kita bisa mengganti pergaulan yang tidak baik menjadi pergaulan yang baik. Salah mengelola uang, kita bisa belajar tentang ilmu finansial, kita bisa belajar tentang ilmu akuntansi dan segala macam. Tetapi ada satu kesalahan yang tidak boleh Anda lakukan. Apa? Yaitu gampang menyerah. Ketika Anda menyerah, ketika Anda mudah menyerah, artinya Anda menutup buku tentang perjalanan bisnis Anda. Artinya tujuan Anda, mimpi Anda, dan apa yang dilakukan oleh Anda dalam bisnis ini supaya bisa mencapai kesuksesan, artinya bab itu sudah selesai dan Anda tidak lanjut lagi menjalankan bisnis. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang paling fatal, yaitu gampang menyerah. Ya, semoga kita senantiasa dikuatkan, terus belajar tentang bisnis, perbanyak pergaulan, sehingga apa? Semangat itu semakin tertular, motivasi bisa kita perbaiki, rencana bisa kita detailkan lagi, tindakan kita bisa semakin lihai, yang akhirnya membuat bisnis kita menjadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin sharing-sharingnya, tetap semangat, tetap belajar, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.